Ini akan dibahas tentang break, continue, dan pause, yaitu menu yang berguna untuk mengkontrol kegiatan looping. Misalnya contohnya di sini kita masukkan for i adalah anggota dari 1 sampai 15, lalu kita displaykan i, lalu kita tutup menu for dengan n. Lalu misalnya kita ingin menandai akhir dari looping, maka kita beri display akhir looping pada bagian akhirnya, misalnya kita run, maka akan ditampilkan anggota dari i dari 1 sampai 15 dan ditandai dengan akhir looping pada bagian akhirnya. Lalu selanjutnya kita masuk pada penggunaan pause. Jadi pause berguna untuk menjeda penampilan dari anggota dari i. Misalnya di sini kita gunakan pause secara manual. Kita ketikkan pause. Setelah kita ketikkan pause, di mana ini adalah pause secara manual, misalnya kita run, maka di bagian command window akan tampil anggota dari i. Secara berurutan kita menekan sembarang tombol pada keyboard. Bisa kita lihat dia masih diberi tanda diakhiri looping. Lalu selanjutnya kita masuk pada penggunaan pause secara otomatis. Misalnya saya ingin waktu jedanya adalah 0,5 detik. Setelah kita ketikkan waktunya di samping pause, misalnya kita run, maka bisa kita lihat di command window akan tampil anggota dari i dari 1 sampai 15 ditandai dengan akhir looping tampil dengan jeda waktu 0,5 detik. Lalu selanjutnya kita masuk pada penggunaan break. Misalnya di sini kita masukkan data tertentu atau i adalah 10, lalu kita displaykan i, lalu misalnya kita ingin menandai data yang kita pilih tadi yaitu angka 10. Nah, kita ketikkan displaynya. Jangan lupa untuk menggunakan menutup dengan break dan juga untuk meng-end-kan fungsi dari if. Lalu selanjutnya misalkan kita run, bisa kita lihat pada command window ditampilkan anggota dari i sampai 10, yaitu dari if yang kita masukkan tadi atau data ke-10 tadi yang kita inginkan tadi, maka akan di break hanya sampai pada batas ke-10 dengan diberi tanda display angka 10. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa break berguna untuk menjeda kegiatan looping. Jadi dari menu break yang kita masukkan, dia akan berhenti dengan tidak melanjutkan looping yang kita masukkan di bawahnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penggunaan continue. Untuk menggunakannya, misalnya di sini kita langsung masukkan saja nanti continue. Lalu kita run. Nah, bisa kita lihat di sini dari 1 sampai 15 ditampilkan lengkap dengan ditandai akhir dan akhir looping. Namun pada setelah data ke-10 ditampilkan display yang kita masukkan itu angka 10. Dari sini kita bisa lihat bahwa kegunaan continue adalah untuk melanjutkan looping dari batas continue yang kita masukkan kembali ke looping yang di atasnya. Nah, misalnya di sini kita masukkan, kita hapus display i, misalnya kita run. Kita bisa lihat anggota i akan ditampilkan dengan angka 10 digantikan dengan display angka 10 sampai 15 dan ditutup dengan tanda akhir looping. Dari sini bisa kita lihat bahwa sekali lagi continue itu berguna untuk melanjutkan looping kembali ke atas dengan tidak memasukkan looping yang ada di bawahnya. Sekian video saya, terima kasih.